warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwanu fiddin, azzakallah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, meskipun tadi nyasar-nyasar nih ya, sampai juga di teras dakwah ini karena sudah lama tidak kesini. Malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan kajian sejarah merah Yogyakarta ya. Tentu yang dimaksud itu adalah kita memahami warna merah ini dinisbatkan ke mana. Sebenarnya berangkat dari Snogogrunya Dr. Snogogrunya seorang Islamologis ya, ahli Islam dari Belanda, di dalam memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda itu membagi masyarakat Jawa itu dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat Abangan dan kelompok masyarakat Putian ya. Abang itu diambil dari bahasa Al-Quran, abaan ya, di dalam ayat Quran itu aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi abaan itu enggan, tidak mau ya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia menolak, maka Allah mengatakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi orang abangan adalah orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau terhadap syariat agamanya, tidak mau melaksanakan syariat agamanya. Islam tapi bukan hanya tidak mau sholat, tapi membenci sholat. Islam tapi membenci bahasa Arab ya. Jadi kalau ada orang sholat, orang ngaji disebut kadal gurun, kadrun gitu ya. Nah, itu salah satu tanda dari orang-orang yang dikategorikan sebagai abangan ya oleh Snogogrunya ya. Ini diambil. Sedangkan kelompok yang kedua disebut kelompok Putian, bukan dari warna putih tapi dari kata mutian, orang-orang yang taat melaksanakan agama. Jadi muslim yang taat melaksanakan syariat agamanya disebut mutian. Jadi mudahnya orang Jawa nyebut abangan dan putian ya gitu. Nah, masyarakat ini kemudian ketika pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan etik politik, pertama yaitu dengan memberikan hak bagi rakyat Bumi Putra mendapatkan pendidikan ya. Waktu itu dimulai dengan sekolah Ongkoloro karena sekolahnya hanya 2 tahun untuk belajar baca tulis supaya bisa mengikuti aturan-aturan dari pemerintah penjajah ya. Yang boleh sekolah lebih dari 2 tahun hanyalah anak-anak para bangsawan, karena nanti dia akan menjadi pangereh peraja.
yang ngereh rakyat ya. Jadi ngereh itu ya memerintah ngereh gitu ya kepada rakyatnya, tetapi taat kepada pemerintahan penjajah. Kemudian dari perkembangan etik politik ini muncullah kesadaran berpolitik. Kesadaran berpolitik yang pertama, bagaimana pribumi itu mendapatkan hak yang sama kepada penduduk selain pribumi. Jadi di dalam Indische Stadrechtling pasal 156 itu diatur penduduk Hindia Belanda itu ada tiga kelas. Yang pertama adalah kelas paling tinggi, yaitu orang Belanda dan orang Eropa. Kemudian kelas kedua adalah Tionghoa, ya. Dan kelas ketiga adalah penduduk pribumi, disebut inlander. Jadi kalau misalnya naik kereta api itu tidak bisa satu gerbong, ya. Pribumi itu gerbong yang paling jelek. Ya, misalnya dulu Senisono itu disebut gedung bola karena di situ untuk bermain bola, biliar dan lain sebagainya itu. Di situ ada tulisan anjing dan pribumi tidak boleh masuk ya. Jadi pribumi itu disamakan kelasnya dengan anjing ya. Jadi sangat rendah sekali inlander itu. Kalau kita ketemu orang Belanda, kita harus menggugurkan badan ya, menghormat, menir, tapik tuan. Begitu juga dengan Tionghoa. Mereka kelas di atas kita. Itu diatur di dalam kedudukan warga negara di masa pemerintah Hindia Belanda, Indische Stadrechtling pasal 156. Nah, kemudian setelah bangsa Indonesia ini memulai pendidikan, mulai ingin mendapatkan hak-hak yang lain, dimulai dari hak dapatkan pendidikan, ingin memiliki hak mengatur pemerintahan sendiri. Maka kesadaran itu memunculkan kesadaran untuk bangsa Indonesia ini memiliki hak mengelola pemerintahnya sendiri. Dan itu dimulai dari gerakan yang dilaksanakan oleh organisasi para kiai, para habib, para ustadz di Batavia, di Belanda, di ibu kota Hindia Belanda, sekarang Jakarta. Organisasinya namanya Jamiat Khair. Jamiat Khair ini menyelenggarakan Kongres Khilafah namanya pada tahun 1903. Dalam Kongres Khilafah ini dihadirkan pembicara mewakili Kesultanan Turki Utsmani, namanya Muhammad Amin Bey. Nah, di dalam orasinya Muhammad Amin Bey mengatakan bahwa kaum muslimin itu haram tunduk pada penguasa kafir. Nah, itulah sebetulnya awal cetusan kemerdekaan ya. Jadi orang berpikir merdeka itu dimulai dari Kongres Khilafah 1903 ini. Bahwa ajaran Islam melarang kaum muslimin tunduk pada penguasa kafir. Maka reaksi pemerintah Hindia Belanda langsung membubarkan Jamiat Khair. Tetapi kader-kader Jamiat Khair ini kemudian melanjutkan gagasan untuk meraih kemerdekaan dengan berbagai pilihan gerakan. Jadi misalnya dimulai dari 1905, kader Jamiat Khair yang bernama Saman Hudi kemudian mendirikan apa yang disebut Syarikat Dagang Islam di Solo ya. Bagaimana kaum muslimin itu bisa merdeka dimulai dari kemampuan untuk bergerak dan menguasai ekonomi, karena konsumen di Hindia Belanda itu muslim. Jadi oleh karena itu kalau para pedagang, para saudagar itu bersyarikat akan menjadi kuat ya. Ini meraih kejayaannya sampai tahun 1909. Di puncak-puncak kejayaan syarikat Islam itu
penghasilan para pengusaha batik yang tergabung di dalam Serikat Dagang Islam ini luar biasa. Misalnya satu contoh perbandingan saja, penghasilan Haji Samanhudi itu sehari bisa 18.000 gulden. Padahal gaji Gubernur Jenderal Hindia Belanda hanya 3.800 gulden sebulan, ya. Maka kalau kita sekarang berkunjung ke daerah Lawean, Solo, itu bekas bangunan gedung-gedung megah di sana. Itu peninggalan kejayaan masa Syarikat Dagang Islam. Tapi kemudian 1909 pemerintah Hindia Belanda ini untuk memot kemampuan ekonomi kaum muslimin, dia mendatangkan Serikat Hokian. Jadi organisasi dari Cina yang diberi hak privilege untuk mengimpor bahan-bahan tekstil, bahan-bahan pewarna batik. Karena sehingga kalau dulu Serikat Dagang Islam ini bisa belanja bahan-bahan tekstil dan batik langsung ke pasar internasional, sekarang nggak boleh, hanya bisa beli di Serikat Cina itu, ya. Dan kemudian Cina-Cina atau Tionghoa di Indonesia juga berusaha batik, jadi dia yang tergabung di Serikat Hokian itu bisa dapat lebih murah, sehingga akhirnya Cina-Cina itu mengalahkan para pengusaha saudagar muslim dalam bisnis tekstil. Maka mulai runtuhlah Serikat Dagang Islam ini. Maka 1911 ya, seorang patih dari Madiun, jadi patih itu kalau sekarang sekda ya, sekda di Madiun, Kabupaten Madiun, namanya Cokroaminoto, ya, karena waktu itu Belanda melarang pergi haji pada Sultan dan para pejabat tinggi karena dikhawatirkan akan terpapar pikiran-pikiran pan-Islamisme. Maka Sultan, Sunan, Paku Alam, dan para pejabat tidak ada yang pergi haji karena memang dilarang oleh Stadblad nomor 26 tahun 1903, karena khawatir kalau para pimpinan ini pergi haji pulangnya kesadaran untuk menggerakkan rakyat melawan Belanda itu akan tinggi karena bertemu dengan tokoh-tokoh internasional di Arab sana, ya. Jadi ya, itu larangan resmi dari pemerintah Hindia Belanda, ya. Nah, Cokroaminoto itu milih mundur sebagai patih karena ingin sempurna melaksanakan syariat agamanya. Maka pulang haji dia berganti nama sesuai dengan aturan pemerintah Hindia Belanda. Orang pulang haji itu harus mencantumkan gelar haji dan juga berganti nama. Maka pulang namanya Haji Umar Said, ya. Nah, Cokroaminoto itu nama sebelum haji, maka namanya HOS, Haji Umar Said, ya. Karena dulu masih pakai ejaan Swanti, jadi O itu ditulis OE, ya. Jadi Haji Umar Said, nah, Cokroaminoto. Nah, dia bergabung dengan SDI, kemudian mengusulkan ini, kalau kalian hanya mikir ekonomi, tidak mikir politik, sementara politik dikuasai pihak lain, hanya dengan satu undang-undang aja kalian runtuh semua, ya. Dibuat satu aturan, tidak boleh kulaan internasional, harus kulak ke Serikat Hokian itu. Nah, hancur sudah. Maka kita harus mulai bergerak di politik. Maka Serikat Dagang Islam mulai bergerak di bidang politik untuk meraih kemerdekaan, namanya menjadi Syarikat Islam, itu ya. Nah, Syarikat Islam ini adalah pergerakan politik pertama di Hindia Belanda untuk meraih Indonesia berpemerintahan sendiri. Jadi anggotanya sangat luas dari kalangan bangsawan sampai rakyat jelata, sehingga pengaruh HOS Cokroaminoto ini di seluruh Hindia Belanda melampaui pengaruh para raja-raja, sehingga Cokroaminoto ini disebut Raja Jawa tanpa mahkota, ya. Jadi dia pengaruhnya melebihi para raja terhadap pergerakan rakyat meskipun dia bukan raja, ya.